Halo kawan-kawan, selamat datang di video saya kali ini. Di video saya kali ini, saya akan mengajari teman-teman cara membuat inventaris panel listrik suatu kawasan ya. Anggap saja nama kawasannya itu Pejaten. Jadi kita perlu yang pertama membuat kepala tabel ya. Kepala tabel kita perlu 6 kepala tabel ini sudah cukup ya untuk mendeskripsikan suatu panel secara detail. Nah, ini kepala tabel, no, zona, lokasi, nama panel, kuantiti, keterangan, ya seperti itu. Jadi alasan kita harus membuat inventaris panel listrik ini adalah agar kita bisa membuat kedepannya jadwal pemeliharaan. Jadi panel listrik itu juga perlu dilakukan jadwal pemeliharaan. Kita lihat kondisi MCB-nya, kita lihat kondisi terminalnya, kita juga bersihkan panel tersebut dari debu, kita cek tegangannya apakah semua 220 berkisar 220, kita cek RST-nya apakah seimbang seperti itu. Nah, jadi untuk membuat nanti jadwal pemeliharaan, kita perlu list dulu inventaris panel listrik suatu kawasan tersebut. Nah, ini saya sudah punya contohnya ya. Jadi anggaplah kita di zona area kuliner dan produksi. Nah, di area zona ini ada 2 lab ya, lab kuliner utama, lab roti dan patisserie, dan area penerimaan barang. Nah, di sini ada panel besar yang bernama MDP LKU 01. Nah, LKU ini artinya lab kuliner utama, kita singkat. Nah, kita juga harus memberikan nama panel yang jelas ya, yang jelas. Jadi ini main distribusi panel lab kuliner utama. Jadi ini adalah panel utamanya. MDP itu adalah kumpulan dari SDP secara teori, yaitu subdistribusi panel. Dan kemudian SDP ini adalah kumpulan dari PP atau power pembagi atau power panel. Nah, tapi di lapangan beberapa ini PP ini langsung dia direct ke MDP. Nah, kemudian di sini ada SDP dan semua ini power pembagi ini yang sebanyak 9 ini dia direct ke SDP. Kemudian dari SDP direct ke MDP. Nah, seperti itu. Jadi ini panel terbesar ya, MDP, main distribusi panel. Jadi untuk penamaan panel juga kita perlu singkat-singkat saja ya. LKU ini artinya lab kuliner utama, seperti itu. Sedangkan RP ini artinya roti dan patisserie gitu. RP artinya roti dan patisserie. Nah, ini kita jelaskan juga ini power daya, ini power penerangan, ini power ventilasi, ini power AC, ini power fasilitas pendeteksi kebakaran seperti itu. Nah, ini keterangannya makin banyak, makin panjang, makin bagus ya. Tapi saya lebih suka singkat, padat, dan jelas ya, seperti itu.
Kemudian kita lanjut ke zona berikutnya, yaitu zona hunian peserta. Nah, di sini ada asrama ya, dan kemudian ada ruang komunal asrama dan laundry asrama. Jadi di sini panel terbesarnya bernama MDP ASR A1 Daya, main distribusi panel asrama A1 Daya. Nah, ini power pembagi ini direct langsung ke main distribusi panel. Kemudian SDP di sini ada dua. SDP ini direct langsung ke MDP. Kemudian SDP asrama A2 ini mempunyai atau dibagi menjadi dua power pembagi. Kemudian yang SDP yang lagi satu dibagi menjadi 4 power pembagi atau panel power seperti itu. Penamaannya simpel saja, ASR ini artinya asrama, yang ini khusus AC ya, yang ini daya atau stop kontak. Nah, yang ini laundry. Nah, ini panel mesin cuci dan pengering. Nah, seperti itu. Kemudian kita lanjut ke administrasi akademik. Kita singkat sederhana saja, ADM ini artinya administrasi dan akademik, seperti itu. Nah, seperti itu. Kemudian utilitas gedung, di sini ada LPMDP, Low Voltage Main Distribusi Panel. Nah, ini lebih utama. Jadi LPMDP ini biasanya terbagi menjadi beberapa MDP seperti itu. Jadi LPMDP ini terbagi menuju ke MDP ini. Nah, kemudian MDP ini terbagi ke 3 MDP dia. Kemudian tapi ada juga beberapa direct ya, ada SDP yang direct langsung ke LPMDP. Itu saya juga tidak tahu apa konsekuensi atau kelemahan jika panel SDB itu direct langsung ke LPMDP. Seperti itu. Nah, sekian video penjelasan dari saya. Kemudian kita jangan lupa pakai rumus sum untuk menjumlahkan semua ini ya, semua total ada 43 panel. Nanti kedepannya kita akan buat jadwal pemeliharaannya. Sekian video dari saya, terima kasih.